Raden Lowo dan Raden Kusya merupakan saudara kembar putra dari Prabu Sri Romowijoyo. Namun demikian, Raden Lowo dan Raden Kusya seakan tertutup oleh kisah ayahnya sendiri. Raden Lowo dan Raden Kusya memang cukup jarang diungkap dalam cerita pewayangan Jawa. Bahkan dalam lakon-lakon Ramayana hampir selalu terpusat kisah ayahnya, Prabu Sri Romowijoyo. Untuk kisah kelahiran dari Raden Lowo dan Raden Kusya memang setelah perang Berhubung Ngalengka, puncak cerita Ramayana yang ada dalam cerita pewayangan Jawa, terjadi pada peristiwa pengasingan Dewi Sinta oleh Prabu Sri Romowijoyo, karena Prabu Sri Romo dalam dilema akan perbincangan masyarakat yang meragukan akan kesucian dari Dewi Sinta. Padahal pada saat itu diceritakan Dewi Sinta sedang mengandung putra dari Prabu Sri Romowijoyo. Pada masa pengasingannya, Dewi Sinta di Padepokan Wismoloko melahirkan dua kesatria, yakni Raden Lowo dan Raden Kusya, atas bantuan dari Resi Walmiki. Nah, Resi Walmiki ini dipercaya merupakan penulis dari naskah Ramayana yang sangat terkenal ini. Sejak dini, Raden Lowo dan Raden Kusya berguru kepada Resi Walmiki, yang membuat Raden Lowo dan Raden Kusya tumbuh dan berkembang menjadi kesatria yang sangat sakti. Namun demikian, cukup jarang diungkap pada lakon-lakon Ramayana. Kembali lagi, lakon-lakon Ramayana seakan terpusat kepada Prabu Sri Romowijoyo dan Dewi Sinta, dan juga Prabu Rahwana-Raja. Dewasanya, Raden Lowo dan Raden Kusya tentunya bertanya siapa itu ayah dari kedua kesatria kembar ini. Yang kemudian Resi Walmiki meminta agar Raden Lowo dan Raden Kusya mengikuti sebuah sayembara yang diadakan di kerajaan Ayodhya oleh Prabu Barata. Jika menang, hendaknya Raden Lowo dan Raden Kusya menuntut haknya akan kerajaan Ayodhya. Benar saja sesuai dengan prediksi dari Resi Walmiki. Raden Lowo dan Raden Kusya memenangkan sayembara yang diadakan di kerajaan Ayodhya oleh Prabu Barata. Sesuai pesan dari Resi Walmiki, Raden Lowo dan Raden Kusya meminta hak sebagai raja dari kerajaan Ayodhya. Tuntutan tersebut tentu saja memancing amarah dari Senopati kerajaan Ayodhya, Raden Satrugna, yang menantang keduanya. Namun Raden Satrugna bukanlah tandingan dari Raden Lowo dan Raden Kusya. Bahkan Prabu Barata sendiri yang maju juga kalah oleh Raden Lowo dan Raden Kusya, yang membuat majulah Prabu Sri Romowijoyo untuk menghadapi Raden Lowo dan Raden Kusya. Adu kesaktian antara Raden Lowo dan Raden Kusya melawan Prabu Sri Romowijoyo seakan tidak ada ujungnya, yang membuat hadirlah Resi Walmiki bersama Dewi Sinta yang menjelaskan jati diri siapa kedua kesatria kembar tersebut merupakan putra dari Prabu Sri Romowijoyo dari Dewi Sinta. Hal tersebut membuat dua kesatria kembar, Raden Lowo dan Raden Kusya, diakui sebagai putra oleh Prabu Sri Romowijoyo. Mengetahui hal tersebut, Prabu Barata akhirnya membuat sebuah pengakuan bahwasanya Prabu Barata saat memimpin kerajaan Ayodhya tanpa mahkota dan tanpa duduk di dampar kencana, karena sebenarnya tahta dari kerajaan Ayodhya merupakan hak dari Raden Rama-Ragawa, yang kemudian menyerahkan kekuasaan dari kerajaan Ayodhya kepada Raden Lowo. Adapun secara versi umum, Raden Kusya kelak akan menjadi raja di kerajaan Mantili, menggantikan kakeknya, Prabu Janaka. Dua kesatria kembar, Raden Lowo dan Raden Kusya, putra mahkota dari Prabu Sri Romowijoyo, dua tokoh
yang memang cukup jarang diceritakan dalam lakon-lakon pewayangan Ramayana, pewayangan Jawa. Dua kesatria yang pada akhirnya menjadi seorang raja yang bergelar Prabu Rama Batlawa dan Prabu Rama Kusya. Untuk sedikit tambahan, Prabu Rama Batlawa kelak akan menurunkan seorang kesatria yang bernama Raden Surasena yang dewasanya akan menyeberang ke tanah Jawa, lakon Mahabharata, sebagai Prabu Basukunti atau Prabu Kunti Bojo yang menurunkan Prabu Basudewa hingga kembali menurunkan Prabu Baladewa